Gitu yang dipakai dibayar. Enggak. Kalau orang kita ambil di sini kalau. Yesus bersabda, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular ketika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Demikianlah Injil Tuhan. Renungan singkat bagi kita, sebagai bagian dari iman yang kita terima, kita diberikan satu anugerah lain, yaitu anugerah untuk berdoa. Saya selalu merasa beruntung karena saya bisa berdoa. Sebagai orang Kristiani yang bertumbuh makin dewasa, kita juga perlu belajar bagaimana berdoa dan bersikap dalam doa ketika kita berdoa. Sebagai anak kecil atau sikap kekanak-kanakan, kita seringkali berdoa seperti anak kecil juga. Kita minta sesuatu pada papa dan mama. Kalau kita diberi, kita meloncat-loncat senang. Kalau kita tidak diberi, kita ngambek. Tapi ketika kita mulai dewasa, maka sikap kita mulai berubah. Jadi kita meminta sesuatu karena itu tergantung dari orang lain. Kita senang kalau diberi, tapi kalau kita tidak diberi, kita maklum. Karena kita hanya memohon. Demikian kita menjadi dewasa, kita harus tahu dan ingat bahwa walaupun Tuhan sangat mencintai kita, bahkan menyebutkan dirinya Bapa bagi kita, Dia tetap Allah pencipta. Dan kita ini seperti sebutir debu yang tidak berarti sebenarnya. Karena itu bahwa kita bisa berkomunikasi dengan Dia, itu saja merupakan satu anugerah. Tetapi Yesus memberikan pada kita satu sabda sukacita di sini, sehingga ketika kita berdoa, kita boleh yakin bahwa doa itu didengarkan. Dan itu yang paling penting, bahwa doa kita itu didengarkan. Doa kita tidak mental di langit-langit. Doa kita tidak pergi percuma ke langit yang kosong, tapi didengarkan. Yesus berkata,
Kalau ada apa-apa, mintalah pada Allah. Kalau ada apa-apa yang kamu butuh, carilah. Kalau ada yang kekurangan dalam diri kamu, ketoklah. Namun di sini Tuhan tidak mengatakan bahwa semua yang kamu inginkan. Kita perlu membedakan apa yang kita ingin dan apa yang betul kita butuh. Ada satu pepatah mengatakan, uang berapapun akan cukup untuk kehidupan kita. Tapi uang berapa banyak pun tidak akan pernah cukup untuk memuaskan gaya hidup kita. Seringkali kita banyak gelisah bukan karena kita butuh. Kita mengira kita butuh, tapi kita hanya mau mengisi gaya hidup kita. Kita lihat orang lain tiap tahun ke luar negeri, saya enggak, saya miskin. Kita lihat orang lain bisa membawa tas yang mahal, saya enggak, saya payah. Ya, itu namanya gaya hidup. Ya. Tuhan berjanji memelihara hidup kita, bukan menjamin bahwa Dia memenuhi gaya hidup kita. Maka hendaknya lifestyle kita, gaya hidup kita dipadankan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan di sini pada bagian akhir, Yesus memberikan pada kita satu golden rule untuk hidup baik dan bahagia dan juga menikmati kebahagiaan. Terutama hidup dalam komunitas seperti kita. Ayat 12 mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sebab itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bayangkan, hukum Taurat dan kitab para nabi itu berapa banyak. Mengandung banyak sekali nasihat dan pesan. Tapi intinya satu, yaitu lakukanlah segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat padamu. Yesus memakai bahasa lain, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi kita diminta jangan melakukan pada orang lain apa yang kita sendiri tidak suka. Kita perlu merenungkan ini setiap pagi supaya kita melaksanakan sabda ini. Kita hening sejenak, meresapkan apa sebenarnya yang kita suka orang berbuat pada kita.